Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramayanti, stambuk C2011816316. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan akan menjelaskan tentang abstrak dan pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model sistem antrian Samsat Kota Pasuruan. Metode yang digunakan adalah multi-channel multi-phase. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan studi literatur. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini diperoleh ukuran steady state tertinggi pada hari Senin, di mana Pi sama dengan 0,833 dan untuk LQ tertinggi berada pada fase pertama atau hari Senin, yaitu dengan nilai sebesar 4,154, dan untuk LS pada hari Senin diperoleh nilai sebesar 4,988, dan ini merupakan yang paling tertinggi. Sementara WS tertinggi jatuh pada hari Senin, yaitu 498,31, dan yang terakhir untuk WQ, data tertinggi juga terletak pada hari Senin, yaitu sebesar 246,033. Originalisasi penelitian ini menggunakan metode multi-channel multi-phase dan didukung oleh penggunaan steady state. Kata kunci adalah antrian, multi-phase, Samsat Kota Pasuruan. Pendahuluan. Di era modern seperti sekarang ini, kecepatan penghematan waktu merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang segala kegiatan manusia. Kebutuhan akan kecepatan pelayanan jasa sangat diperlukan dalam segala kegiatan, terutama dalam hal penghematan waktu. Salah satu permasalahan dalam kehidupan manusia yaitu masalah antrian. Antrian terjadi karena keterbatasan sumber pelayanan, yang umumnya terjadi karena keterbatasan server atau ekonomi. Jika server yang digunakan terbatas, memungkinkan terjadinya antrian yang terlalu lama, sehingga orang dapat memutuskan untuk meninggalkan antrian tersebut. Sering kita melihat banyak orang menunggu di suatu tempat fasilitas pelayanan umum, misalnya pada kantor Samsat Kota Pasuruan, terutama pada pelayanan pengesahan pajak kendaraan. Masih tampak beberapa kekurangan, antara lain masyarakat yang tampak ramai mengantri, tidak mendapatkan tempat duduk saat mengantri, dan mengeluh atas lamanya waktu pembayaran pajak dan sebagainya. Hal ini perlu dipertimbangkan, mengingat Samsat adalah lembaga pelayanan publik negara yang mengutamakan pelayanan prima. Berdasarkan apa yang diketahui bahwa model sistem antrian pada kantor Samsat Kota Pasuruan adalah model sistem antrian multi-phase. Model ini menggambarkan prosedur pembayaran pajak melalui 3 tahap yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Yelvika Kristi Margareta Nunhitu, stambuk C2011818126. Saya di sini sebagai anggota kelompok dan saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan kesimpulan. Daftar pustaka. Nah, dalam penelitian ini teori daftar pustaka dibagi menjadi teori antrian, komponen dasar antrian, dan disiplin antrian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori antrian. Antrian merupakan salah satu hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat, baik orang-orang maupun barang, dalam bentuk suatu barisan yang sedang menunggu giliran untuk dilayani.
Namun seringkali antrian membuat masyarakat resah dikarenakan antrian yang terlalu panjang sehingga membuat pelayanan tidak efektif dan efisien. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori dasar antrian. Komponen dasar dari antrian adalah kedatangan, pelayanan, dan antrian. Saya akan menjelaskan tentang kedatangan. Mulyono dalam Aminullah 2016 berpendapat bahwa proses input merupakan sumber kedatangan dan biasa dinamakan killing population, dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya berupa proses random. Melalui pendapat tersebut, peneliti berpendapat bahwa kedatangan yang dimaksud pada pendapat Mulyono antara lain orang, mobil, barang, dan pilihan berdasarkan variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang sering dipakai untuk menentukan hasil dari percobaan sebagai nilai dari suatu bentuk matematika. Secara singkat, variabel acak dapat diartikan sebagai hasil dari pemaparan numerik dari sebuah pencobaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pelayanan. Pelayanan atau mekanisme pelayanan bisa terjadi dari satu fasilitas pelayanan, bahkan bisa lebih. Contohnya seperti di apotek. Apoteker bertugas untuk melayani orang-orang yang membutuhkan obat-obatan, tetapi bisa juga dibantu asisten apoteker untuk mengisi obat-obat ke dalam kantong plastik. Yang ketiga, antrian. Inti dari analisa antrian adalah timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dari proses pelayanan. Jika tak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang mengganggu atau kelebihan fasilitas pelayanan. Yang ketiga, disiplin antrian. Disiplin antrian merupakan peraturan yang digunakan untuk mengatur pelayanan kepada para pelanggan atau nasabah sejak dia datang ke tempat itu sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Sejalan dengan pendapat Andreas 2017 berasumsi bahwa disiplin layanan adalah kebijakan kebiasaan cara di mana pelanggan dipilih untuk dilayani. Terdapat empat bentuk disiplin pelayanan, yaitu pelanggan yang lebih dahulu datang yang akan lebih dahulu dilayani. Yang kedua, pelanggan yang terakhir tiba dilayani lebih dulu. Yang ketiga, layanan diberikan secara acak tidak tergantung pada urutan kedatangan. Yang keempat, layanan diberikan dengan prioritas tertentu. Prioritas tertinggi dilayani lebih dahulu, seperti misalnya dia sakit parah, dia harus duluan dilayani karena dia butuh pertolongan yang lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Wahyuni, Stanbook C201-18267. Saya di sini sebagai anggota. Saya akan melanjutkan materi yaitu metode penelitian. Terdapat 4 model struktur dasar yang umumnya terjadi dalam sistem antrian, yaitu 1. Single channel. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang bisa memasuki sistem pelayanan, satu fasilitas pelayanan. 2. Yaitu single channel multipass. Istilah multipass menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilakukan secara berlebihan atau berurutan. Ketiga, yaitu multi-channel atau multi-pass. Model multi-channel yaitu mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari atau individunya dapat dilayani pada satu waktu. Selanjutnya yaitu tentang notasi kendal. Notasi kendal disusun untuk memenuhi dalam memahami karakteristik suatu dapat dibentuk dari notasi kendal. Merupakan bentuk distribusi pelayanan keberangkatan atau output. Distribusi adalah jumlah
jumlah jalur atau fasilitas pelayanan dalam sistem atau jumlah channel. D adalah disiplin dalam sistem. V adalah besarnya populasi masuknya atau sumber kedatangan. Selanjutnya yaitu mode antrian. Mode antrian adalah ukuran-ukuran kinerja. M atau G atau I adalah sebagai berikut. Uji kebaikan sesuai dengan Kolmogorov-Smirnov. Bronsov dalam mengatakan bahwa uji kebaikan sesuai adalah uji yang dilakukan untuk menentukan distribusi probabilitas dari data yang diperoleh dengan membandingkan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan berdasarkan dari keterangan di atas. Peneliti berpendapat bahwa uji kebaikan usai adalah di atas. Peneliti berpendapat suatu populasi memiliki besarnya teori Assalamualaikum tertentu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Agus Wiranto, Stanbook C20118095. Saya di sini sebagai anggota dan akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Uji distribusi kedatangan dan waktu pelayanan. Kedatangan wajib pajak di kantor Samsat Kota Pasuruan diasumsikan sebagai distribusi passion. Data jumlah kedatangan pada hari Senin diuji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana H0 adalah data kedatangan distribusi passion. Data waktu pelayanan diuji dengan Kolmogorov-Smirnov, di mana H0 adalah data waktu pelayanan berdistribusi eksposional menurut Aminullah 2016. Selengkapnya kita lihat dalam tabel berikut ini. Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 2 didapatkan nilai value sebesar 0,979 yang lebih dari rata-rata lambda 0,05, maka H0 diterima, atau dengan kata lain data kedatangan pada fase pertama atau hari Senin terdistribusi passion. Rata-rata jumlah kedatangan lambda sama dengan 5,42 per menit. 10 menit sama dengan 0,0098. Kita bisa lihat di tabel 3, kita bisa lihat di layar. Dari tabel 3 diperoleh data adalah 92,3462 dengan standar deviasi sebesar 27,73091 dan variansi sebesar 769,003. Jadi, laju pelayanan pada hari Senin adalah new sama dengan 1 per min sama dengan 0,010829. Yang selanjutnya, ukuran kinerja sistem antrian. Dari hasil uji distribusi pada hari Senin, pada fase pertama didapatkan nilai lambda sama dengan 0,00928, variansi 769,003 dan new 0,010829. Setelah diketahui lambda, new dan variansi, maka dapat dicari ukuran kinerjanya sistem antrian dengan menggunakan persamaan M per G per 1. Dengan cara yang sama, pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, perhitungan ukuran kinerja sistem antrian fase kedua dari hasil distribusi pada hari Senin diperoleh nilai lambda sama dengan 0,009028, variansi 171,009, dan new 0,0246. Setelah diketahui nilai lambda, new, dan variansi, maka dapat diketahui ukuran kinerja sistem pada antrian dengan menggunakan persamaan M per G per 1. Diperoleh nilai steady state sebesar 0,336 dan LS wajib pajak atau LS dalam kurung M per G per 1 sebesar 0,484391 detik. Sedangkan wajib pajak yang diperkirakan dalam sistem LQ dalam kurung M per G per 1
memperoleh nilai sebesar 0,117399 detik. Untuk waktu tunggu dalam sistem antrian WS memperoleh nilai sebesar 53,65428 detik. Dan untuk waktu tunggu dalam antrian WQ memiliki nilai sebesar 13,00387 detik. Dengan cara yang sama pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, perhitungan ukuran kinerja sistem antrian pada fase ketiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang selanjutnya adalah pembahasan sistem antrian yang terdapat pada kantor Samsat Kota Pasuruan yang mengikuti model antrian multipass atau seri, dan untuk model antrian mengikuti model antrian M/G/1 sama dengan FIFO, yaitu kedatangan berdistribusi passion dan waktu pelayanan berdistribusi eksposional. Dari hasil perhitungan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, steady state. Dari hasil yang telah didapatkan untuk ukuran steady state diperoleh nilai untuk fase pertama sebesar 0,833, untuk fase kedua sebesar 0,426, dan untuk fase terakhir atau fase ketiga diperoleh nilai yang lebih kecil yaitu sebesar 0,366. Banyaknya wajib pajak yang diperkirakan dalam antrian atau LQ. Dari hasil perhitungan nilai LQ didapatkan nilai pada fase pertama yaitu sebesar 2,381 detik, sedangkan untuk fase kedua diperoleh nilai sebesar 0,164 detik, dan untuk fase ketiga didapatkan nilai sebesar 0,117399 detik. Yang ketiga, banyaknya wajib pajak yang diperkirakan dalam sistem atau LS. Dari hasil yang telah didapatkan diperoleh nilai LS pada fase pertama sebesar 3,217 wajib pajak, sedangkan untuk fase kedua didapatkan nilai sebesar 0,591 wajib pajak, dan untuk fase ketiga diperoleh nilai 0,484391 wajib pajak. Dan yang keempat, waktu tunggu dalam sistem antrian atau WS. Dari hasil yang didapatkan, nilai WS pada hari Senin atau fase pertama yaitu 346,003 detik, dan untuk fase kedua yaitu 65,49 detik. Sementara untuk fase ketiga yaitu 53,65428 detik. Yang kelima adalah waktu tunggu dalam antrian atau WQ. Dari hasil yang didapatkan untuk WQ diperoleh nilai pada fase pertama yaitu sebesar 263,73 detik, dan untuk fase kedua diperoleh nilai sebesar 18,19 detik, dan untuk fase ketiga atau fase terakhir didapatkan nilai sebesar 13,0038 detik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis sistem antrian pada kantor Samsat Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa kantor tersebut masuk ke dalam model multiplace yang disusun secara berurutan atau seri, dan sistem ini terdiri dari 3 fase. Dan untuk pelayanan di kantor tersebut masih dalam kondisi stabil. Hal ini dapat dilihat dari ukuran steady state yaitu sebesar 0,833. Rata-rata jumlah wajib pajak dalam antrian tersebut adalah sebesar 4 wajib pajak jika ramai dan 3 saat sepi.